Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anaknya yang dahulu tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita juga mau pada awalnya kita juga diperlihatkan dalam situasi hidup kita. Dalam kenyataan hidup kita ini, entah kita sadari atau tidak sadari, ternyata masih ada saja orang itu mempunyai blok-blok tersendiri, kelompok-kelompok tersendiri, bahkan juga ada kelompok-kelompok yang intoleran, menganggap yang lain itu rendah, yang menganggap orang lain itu kelas bawah, kelas nomor 2 dan sebagainya. Maka di situ ada gap-gap tertentu yang terjadi. Mungkin dulu kita masih ingat, apakah mungkin juga sekarang masih dipakai, ada negara-negara dunia ketiga, dunia kedua atau dunia pertama dan segala macam itu. Mengungkapkan ada gap-gap, ada kelompok-kelompok yang demikian. Di tempat yang terdekat, mungkin di daerah kita pun mungkin juga masih ada orang-orang yang mempunyai sikap yang demikian. Ada gap-gap, ada kelas-kelas dan sebagainya. Dalam konteks ini, dalam bacaan Injil, mungkin Tuhan itu juga bukan sebagai seorang rasis, tetapi mau mengatakan kepada orang yang datang bahwa situasi itu ada. Orang Galilea, di daerah Galilea dalam konteks Israel ketika itu, bahwa orang Samaria dianggap sebagai orang yang kelas nomor 2. Siro-Fenisia, orang Yunani, itu adalah bukan bangsa pilihan, dikatakan atau dianggap sebagai orang yang bukan bangsa pilihan, atau mungkin orang nomor 2, kelas 2, ataupun yang lain. Bahwa ini juga mengungkapkan hal seperti itu. Bahkan sikap yang terjadi pada mereka itu juga saling mendiskreditkan. Yang satu mendiskreditkan yang lain, bahkan menajiskan atau mengkafirkan orang lain. Bahwa itu sesuatu hal yang juga sebenarnya mau ditunjukkan kepada Tuhan bahwa situasi seperti itu. Tetapi bahwa Tuhan apakah juga mengendaki itu, rasa-rasanya juga tidak. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita bisa juga diperlihatkan bahwa ada situasi, ada sikap batin yang baik yang justru juga ditunjukkan, diperkenalkan ataupun juga diungkapkan oleh seorang ibu ini. Seorang ibu yang anaknya itu kerasukan setan, sakit kerasukan setan di sana. Bahwa di situ kendati pun ada situasi yang demikian, ada sikap merendahkan, ada sikap mengkafirkan, ada sikap untuk meremehkan orang lain, bahkan juga mungkin intoleran. Tetapi bahwa ibu ini tidak peduli dengan itu. Dia mempunyai suatu kepercayaan
bahwa seseorang pribadi yang bernama Yesus ini adalah pribadi yang berkuasa, sungguh-sungguh yang mampu untuk menyembuhkan anaknya. Suatu keyakinan kuat dari seorang ibu ini ditunjukkan di sini. Maka dia serta-merta, biarpun mempunyai kebangsaan Siro-Fenisia, tetapi dia tetap mau menerobos banyak orang dan kemudian memohon kepada Tuhan. Sikap batin yang baik. Dan kemudian yang kedua, bahwa dia mempunyai sikap kerendahan hati. Dia juga tidak masalah walaupun mungkin orang itu merendahkan dia karena kebangsaan itu, tetapi dia melihat bahwa oleh karena kasihnya kepada putranya, kepada anaknya ini, bahwa dia apapun yang terjadi tidak apa-apa, yang penting bahwa sikap anaknya yang sedang sakit ini bisa sembuh. Sikap batin yang baik di hadapan Tuhan, dia pun memohon karena percaya, dan kemudian karena kegigihan, karena kerendahan hati. Dan juga sikap batin yang juga yang ditampakkan oleh ibu ini adalah bahwa hati yang bersih itu akan membuahkan sesuatu hal yang baik. Ibu itu mungkin tidak tahu apakah dia itu punya anaknya itu adalah seorang yang kerasukan setan atau tidak, tetapi bahwa ibu ini meyakini bahwa anaknya sakit itu bisa disembuhkan oleh Tuhan ini. Suatu sikap batin yang juga baik. Tidak apa-apa dihina, tidak apa-apa didiskreditkan, tidak apa-apa. Tetapi bahwa dengan inilah, walaupun dikatakan juga bahkan dengan mungkin dalam bahasa kita mungkin agak sedikit kasar, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mau mengatakan bahwa ibu ini sama dengan anjing kelasnya? Rasa-rasanya juga mungkin juga tidak dimaksudkan demikian. Mengapa bisa demikian? Maka ini bisa menjadi terjawab bahwa Tuhan itu berkata kepada ibu, karena kata-katamu itu pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Tuhan itu mau mengembalikan citra bahwa manusia itu istimewa. Manusia itu sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Sama seperti halnya dalam ungkapan pada bacaan pertama tadi, bagaimana Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, bahwa manusia itu ciptaan yang sempurna. Tidak dikatakan bahwa manusia itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan segala macam, tetapi dikatakan bahwa sesama manusia. Maka juga ketika ditampakkan juga ada rasa solidaritas, kepedulian seorang ibu kepada anaknya. Dalam konteks ini bisa kita kembangkan seorang kepada orang lain, maka ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau menyatakan dan juga bahkan menegaskan, Tuhan itu tidak membeda-bedakan, Tuhan itu tidak menggolong-golongkan, Tuhan itu tidak mengkotak-kotakkan, tetapi Tuhan itu tetap pada prinsip yang pertama dan utama, bahwa manusia diciptakan itu sangat berharga di matanya. Bukan manusia ini maupun bukan manusia yang sana itu lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi semuanya sama. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak sikap batin penyadaran pada diri kita. Tuhan menciptakan kita manusia sama adanya, tanpa ada kelas-kelas, tanpa ada perbedaan-perbedaan yang mungkin itu dijadikan sebagai pembatas ataupun juga pemisah satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, sebagai citra Allah yang istimewa. Dan kemudian yang kedua, tentu saja bahwa kita diharapkan juga mempunyai sikap batin yang demikian, mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang percaya kepada Tuhan, akan sabdanya, akan karya-karyanya, dan juga kita mempunyai sikap batin rendah hati. Kita juga mempunyai hendaknya sikap batin yang suci. Maka kalau tadi dikatakan ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur
sedang setan itu sudah keluar. Atau mungkin dengan ini bisa kita katakan juga, kita mestinya juga harusnya membersihkan hati dan budi kita. Kita harus berani menolak, bahkan juga mengusir setan yang ada di dalam hati kita, yang akan mengarahkan pada sikap-sikap yang justru intoleran, sikap-sikap yang merendahkan manusia yang sesama yang lain, dan juga bahkan membuat sekat-sekat satu dengan yang lain. Mari kita hening senak, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.